Nah, buku ini diawali dengan sebuah cerita dari seorang meramut masjid yang setiap harinya memungut daun di masjid tersebut sembari melafalkan salawat. Sehingga ketika ada pertanyaan mengenai mengapa ia melantungkan salawat tersebut, ia mengatakan bahwa pahala-pahala saya atau amal perbuatan saya itu tidak cukup untuk menutupi seluruh dosa saya, sehingga saya berharap syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada diskusi-diskusi sebelumnya, termasuk diskusi yang disampaikan Bro Albar tadi, telah dijelaskan tentang esensi dari syafaat tersebut, sehingga penting bagi kita untuk terus mengaturkan selawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar dapat memberikan pertolongan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Nah, buku ini sebenarnya terinspirasi pula dari judul lagu dari band yang populer di zaman dahulu, yaitu Bimbo. Nah, dalam salah satu lagunya yang berjudul Rindu Rasul. Nah, Rindu Rasul ini di dalam ref atau gubahan lagunya di situ disebutkan bahwa ada berabat jarak kita dengan Rasul, tetapi itu bukan menjadi penghalang bagi kerinduan kita kepada Rasul. Bahkan dalam sabda Rasul SAW bahwa, tahukah kau siapa umat yang paling terbaik di antara seluruh umatku? Maka sahabat menjawab, ya tentunya kami Rasulullah, karena kami ada di sini melihatmu, bersamamu, berjuang denganmu, dan kemudian mengikuti seluruh sunnahmu. Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya umat yang paling terbaik adalah mereka yang datang jauh setelah saya dan tidak pernah bertemu apalagi melihat dengan saya, tetapi besar kecintaannya kepada saya dan kemudian ia mengamalkan seluruh sunnah yang aku perintahkan kepada mereka. Nah, inilah umat di mana kita berabad jarak dengan Rasul, tetapi semoga kecintaan kita kepada Rasul dapat menjadi alasan pemaaf bagi dosa-dosa kita yang kita lakukan selama ini. Karena atas dasar apa kira-kira atau amalan apa kira-kira yang dapat membuat kita merasa telah selamat, kecuali keberkahan atau kemurahhatian dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci. Nah, di dalam buku ini juga izinkan saya memaparkan mengenai epistemologi dari seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tampakan luar kita sebagai seorang awam. Nah, yang pertama, bagaimana sih kita sebagai individu atau sahabat itu melihat penginderaan kepada Rasul. Nah, ini juga saya dapat dari buku Kang Jalal yang lainnya yang berjudul The Road to Muhammad. Misalnya bagaimana penampakan atau wajah, tubuh dan rambut Rasulullah. Wajah Rasulullah itu sangat berseri-seri, sangat putih dan tubuhnya tegap, rambutnya ikal, dan ia tidak begitu tinggi tapi juga tidak pendek, sehingga dia mewakili orang sedang pada umumnya. Nah, sementara Rasul SAW juga itu memiliki wangi tubuh yang sangat khas, bahkan ia mensunahkan minimal 1 kali 1 minggu untuk memakai wewangian, dalam hal ini ketika hari Jumat tiba. Sehingga ada sabda Rasul yang berbunyi bahwa ada 2 hal yang paling aku cintai di dunia ini, yaitu perempuan dan wewangian. Bukan berarti Rasul adalah playboy, tetapi lemah lembutnya kepada seorang perempuan yang mana di zamannya perempuan itu sangat ditindas, itu merupakan bukti dari kelembutan dari seorang Rasulullah SAW. Suaranya pun merdu, bahkan ketika dia mengaji, beberapa orang yang menentang kebijakan beliau yang secara sembunyi-sembunyi setiap malam mengintai di rumah beliau, ia pun takjub dengan bacaan Quran Rasul SAW. Sehingga alih-alih dia mendapatkan rahasia-rahasia di balik pengintaiannya, ia kemudian takjub terhadap suara merdu Rasulullah SAW dalam melantungkan ayat suci Al-Quran. Telinga Rasulullah juga hanya mendengar sesuatu yang baik, sehingga pada waktu kecil kakek beliau, dalam hal ini Abdul Muthalib, itu heran ketika Rasul itu seringkali menyendiri dari permainan anak-anak segenerasinya. Jika anak-anak segenerasinya itu sangat rakus atau sangat suka bermain-main, Rasul itu sangat irit atau hemat dalam makan dan jarang bermain-main, sehingga dia lebih banyak menyendiri. Bahkan ketika paman beliau Abu Thalib ingin memerintahkan Rasul untuk mengganti baju sebelum tidur, Rasul itu kemudian memerintahkan balik ke Abu Thalib untuk membalikkan badannya. Padahal lelaki dewasa pun di zaman jahiliyah tersebut itu biasa saja untuk memperlihatkan auratnya kepada sesama lelaki dewasa. Tetapi Rasul walaupun ia masih sangat belia, ia memerintahkan, ia memohon kepada pamannya untuk membalikkan badan. Inilah yang kemudian mendasari juga Sayyidina Ali karramallahu wajahu digelari sebagai
karamallahu wajahu, karena wajahnya itu diberikan karamah kepada Allah. Karena sekalipun Sayyidina Ali berdasarkan sunnah yang ia ikuti kepada Rasul tentunya tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Jadi Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Waduh, itu bagaimana ya? Kita saja ini kemaluan orang lain mungkin sudah berkali-kali dilihat, tapi dia melihat kemaluannya pun tidak pernah ia lihat. Ia malu terhadap kemaluannya sekalipun. Nah, kulit Rasul juga dalam penggambaran di Road to Muhammad itu dijelaskan sebagai kulit yang tentunya tidak bersawo matang ya, karena dia bukan orang Asia Tenggara, dia orang Timur Tengah. Jadi kulitnya sebenarnya secara fisik itu hampir sama dengan orang-orang Timur Tengah pada umumnya. Nah, ada yang menarik juga dari sabda Rasul ketika sahabat bertanya bahwa, ya Rasul, kita tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi yang paling tampan, bahkan salah satu mukjizat dari Nabi Yusuf adalah ketampanannya tersebut. Nah, Rasul menjawab dengan jawaban yang sangat menakjubkan bahwa memang Nabi Yusuf alaihissalam adalah manusia tertampan di muka bumi, tapi saya lebih manis. Itu membuktikan bahwa ada daya tarik tersendiri bagi seorang Rasul atau Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam buku itu pula disebutkan bahwa seandainya Rasul itu tidak memiliki daya tarik, atau tidak wangi, atau dia berpenampilan urakan dan berbau badan, tentu dakwah-dakwahnya itu tidak didengarkan oleh masyarakat setempat. Sehingga penampilan itu atau performance itu menjadi sesuatu yang penting juga untuk Nabi, apalagi kita ya ulama atau orang-orang biasa. Nah, yang penting juga kita pahami bahwa hati dari seorang Nabi Muhammad itu sangat-sangat penyayang. Dalam buku Ridho Rasul ini dijelaskan betapa kasih sayang Nabi Muhammad itu dapat meluluhkan kerasnya kaum Quraisy. Dan secara akal atau secara pemikiran tentu Rasul SAW adalah seorang yang sangat rasional. Dia tentu sangat menentang perbudakan, menentang seluruh absurditas atau seluruh kekonyolan yang terjadi. Bahkan misalnya dalam riwayat anak Rasul SAW dalam hal ini yang masih berusia 17 bulan itu meninggal, maka terjadi gerhana. Nah, beberapa sahabat bertanya bahwa ini adalah mukjizat, karena anak Rasul meninggal langsung ada gerhana. Rasul kemudian menjawab bahwa tidak ada hubungan antara anak saya meninggal dan gerhana ini. Ini hanya peristiwa alam semata. Ini membuktikan bahwa Rasul menentang segala praktik bid'ah, segala praktik kurafat dan tahayul, dan lebih mengutamakan akal. Nah, bagaimana kemudian perkembangan kedewasaan seorang Rasul? Di dalam banyak buku-buku tentang biografi Rasul itu dijelaskan bahwa Rasul itu sejak kecil sudah dikenali potensi-potensi kenabiannya. Bahkan seorang pendeta yang menemukan beliau itu mendapati tanda kenabian di belakang punggung beliau. Itu membuktikan bahwa sejak kecil memang ada potensi kenabian dalam diri seorang Rasul. Bahkan tadi kita sebutkan bahwa ada hadis yang berbunyi atau ada literatur yang berbunyi bahwa ketika kecil malaikat itu membelah dada Rasul SAW untuk menyucikannya. Ini bukti bahwa sejak kecil ada tanda-tanda kenabian dalam diri seorang Nabi Muhammad. Nah, di waktu muda pun ia digelari sejak umur 12 tahun sebagai Al-Amin. Karena ketika dia berdagang atau orang-orang menitipkan dagangannya kepada beliau, maka ia sangat amanah, ia sangat jujur. Bahkan ini juga baru saya tahu bahwa ketika Rasul itu berniat hijrah ke Madinah, ia kan sempat memerintahkan Sayyidina Ali untuk tetap berada di Mekah. Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau memang Sayyidina Ali adalah pintu bagi kota ilmu, kenapa dia tidak bersamaan dengan Rasulullah SAW hijrah? Kenapa dia justru berbaring di ranjang beliau itu sehingga ia rela digebukin? Dan keluar hadis di situ bahwa baringnya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu di pembaringan Rasul ketika Rasul hijrah itu lebih mulia daripada seluruh ibadah makhluk dan alam semesta. Tetapi pertanyaannya, kenapa Sayyidina Ali tidak bersama dengan Rasul? Ternyata Rasul menitipkan amanah bahwa seluruh barang dagangan orang-orang, walaupun mereka orang kafir, yang ia titipkan kepada saya, kau jaga sampai selesai baru kau menyusul ke Madinah. Ini membuktikan bahwa amanah Rasulullah masih terjaga, atau Al-Amin, gelar Al-Amin Rasulullah masih terjaga bagi orang kafir walaupun beliau telah menjadi seorang nabi. Dalam artian sudah berhadapan-hadapan dengan para kaum kafir tersebut, tapi kaum kafir masih tetap percaya menitipkan barang-barang kepada Rasul SAW. Nah, kita tahu bahwa Rasul itu menikah pada umur 25 dan pada umur 40 ia diangkat menjadi Rasul. Nah,
ketika umur 40 sampai 53 ia berada di periode apa yang oleh para sejarawan sebut periode Makkiyah atau periode di Mekah, dan ketika umur 53 sampai ke 63 sesaat sebelum syahidnya beliau ia berada di Madinah. Nah, ayat-ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang sifatnya usuluddin, dari tauhid, akhlak dan sebagainya. Sementara ayat-ayat Madaniyah itu ayat-ayat yang sifatnya furuddin atau perintah-perintah dalam beribadah. Nah, pribadi Rasulullah SAW juga dapat kita kenal menjadi dalam beberapa identitas-identitas, dalam artian jika kita pandang dari segi keutamaan beliau. Misalnya beliau juga dikenal sebagai ulama, tentunya karena wahyu ya datang dari diri seorang rasul. Dia juga peternak, karena dia beternak unta, dia beternak sendiri unta-unta dan peliharaan-peliharaan beliau. Dia juga petani karena dia menanam gandum sendiri. Dia juga pedagang, bahkan dari kecil, bahkan dari hasil dagangannya itulah kemudian membuat ia dikenali oleh bosnya, dalam hal ini Khadijah alaihissalam. Rasul juga itu pemimpin, tentunya dia memimpin bukan hanya Madinah tetapi semenanjung Arab. Dia juga ahli militer karena banyak perang dimenangkan oleh Rasul, walaupun perang Rasul itu kadang wahyu dari Tuhan, kadang juga hasil musyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Dia juga ahli sufistik. Di tengah malam ia menjadi seorang abid, dia memanjangkan sholat malamnya bahkan sampai berjam-jam, kadang di 2/3 malam, kadang di 1/3 malam. Dan yang terakhir dalam bab buku ini juga, Rasul juga itu adalah seorang yang rakib. Rakib itu berasal dari kata maha mengawasi. Jadi Allah juga memiliki sifat ar-rakib atau maha mengawasi, sehingga itu juga berada dalam diri seorang Rasul, rakib. Sehingga Imam Ja'far Asy-Syadiq itu bersabda bahwa janganlah kamu membuat Nabi Muhammad SAW itu berduka cita. Maka seorang sahabat bertanya, ya Imam, sesungguhnya apa maksud bahwa janganlah kami untuk membuat Rasul SAW berduka cita? Maka jawaban dari Imam Ja'far Asy-Syadiq adalah, ketika kamu melakukan dosa sementara kamu tidak merasa bahwa dosa kamu itu diawasi bukan saja oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat, tetapi juga oleh Rasul. Ketika kamu melakukan dosa, di saat itulah rakib atau Rasul sebagai yang mengawasi seluruh perbuatan dosa kita itu melihat seluruh perbuatan yang kita lakukan. Sehingga salah satu pelajaran dari sufistik adalah bagaimana kita beribadah secara ihsan atau merasa bahwa kita melihat Tuhan dalam seluruh peribadatan atau perbuatan kita. Jika kita tidak mampu melihat Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan melihat kita. Bukan hanya Tuhan melihat kita, tapi dalam buku ini dijelaskan bahwa Rasul pun melihat perbuatan kita, termasuk perbuatan dosa yang kita lakukan, sehingga membuat Rasul SAW itu berduka cita. Inilah pribadi yang sempurna, manusia sempurna. Tentu manusia sempurna ini membuat kita selalu rindu padanya, sehingga buku ini menjadi pengantar rindu kita kepada Rasul, sehingga pula dapat kita bayangkan bahwa ketika kita berada dalam masalah terberat kita melakukan curhat kepada Rasul. Karena yakinlah bahwa seluruh masalah terberat kita itu tidak ada artinya dibandingkan masalah-masalah yang dihadapi Rasul. Misalnya Rasul itu sang penderita terhebat. Dalam buku Kanjalal yang lain yang berjudul Road to Muhammad, Rasul itu seorang yatim piatu. Dia menikah dengan janda, anaknya laki-laki semua meninggal, dia dikhianati oleh sahabat-sahabat terdekatnya, dan kemudian ia syahid. Itu adalah penderitaan-penderitaan yang tidak akan mungkin kita tanggung, sehingga ketika kita menderita atau mengalami permasalahan, curhatlah kepada Rasul. Atau kalau kita merasa sangat berdosa untuk curhat kepada Rasul, bayangkan jika masalah kita itu dihadapi oleh Rasul pula. Sehingga penting bagi kita untuk terus terhubung kepada Rasul dengan mengaturkan sholawat yang sebanyak-banyaknya, karena Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada Rasul. Salawatlah yang menjadi penolong kita di hari akhir nanti dengan syafaat Rasul SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekian buku Rindu Rasul dari Kang Jalal atau Jalul Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?